Juan Darsono hampir semua barang buktinya itu, barang rampasan negara itu ada hak tanggungannya. Seritek misalkan, kemungkinan itu banyak aset-aset yang diagunkan. Tadi yang gedung di Tamrin itu sampai sekarang belum bisa, karena memang ada gugatan dari BPK juga hak tanggungan. Semangat 371 itu adalah mengembalikan kerugian negara, maka uang pengganti. Biasanya putusan dalam uang pengganti itu ada subsidiarnya. Kalau nggak bayar atau tidak ditelusuri nggak ketemu, maka melaksanakan subsidiar pidananya. Nah, kalau sampai selesai tidak terlelang, kemudian terpidana melaksanakan subsidiarnya, barang itu kembali, negara nggak dapat apa-apa. Sekarang seluruh barang bukti, baik itu berasal dari tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, itu begitu berada di kejaksaan, maka yang mengelola adalah Badan Pemulihan Aset. Sebelum adanya Badan Pemulihan Aset itu sudah ada suatu organisasi di kejaksaan, yaitu yang melaksanakan tentang penyelesaian aset, yaitu Pusat Pemulihan Aset. Pada saat pembentukan Pusat Pemulihan Aset, itu memang masih minim. Sumber daya manusia masih minim. Itu jumlah praktisi pemulihan aset pada saat itu tidak mencapai 30 orang, kurang lebih 25 pada saat itu. Bahwa Badan Pemulihan Aset ini adalah suatu badan pendukung, artinya yang dilaksanakan itu terkait dengan tugas dari bidang-bidang yang lain. Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan maupun eksekusi. Tindak pidana selain kedua tindak pidana tersebut, kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan dan eksekusi. Di Badan Pemulihan Aset itu terdapat secara struktur organisasi, kita ada Sekretaris Badan Pemulihan Aset. Tentu itu tugasnya adalah tugas-tugas umum dan kerumah tanggaan, termasuk keuangan. Secara teknis, Badan Pemulihan Aset itu memiliki 2 jabatan di pusat. Yang pertama itu Pusat Manajemen dan Penelusuran, kemudian Pusat Penyelesaian aset sendiri. Di dalamnya kami terbagi struktur itu ada Kepala Bidang Penyelesaian Aset terkait tindak pidana dan ada penyelesaian aset lainnya. Penyelesaian aset terkait tindak pidana inilah yang memang paling banyak melakukan kegiatan karena dia harus menyelesaikan, harus membereskan aset-aset terkait tindak pidana, bukan hanya tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana umum. Itu cukup banyak dan bervariasi. Kemudian ada juga penyelesaian aset lainnya. Penyelesaian aset lainnya itu adalah yang di luar tindak pidana. Itu kaitannya dengan kementerian terkait. Kita bisa membantu untuk mendampingi untuk menyelesaikan aset tersebut. Misalnya ada dalam penguasaan pihak lain, kepemilikannya adalah kementerian, lembaga atau negara, dikuasai oleh pihak lain, kita bisa membantu untuk merampungkan, menyelesaikan dan memastikan untuk aset tersebut bisa dikuasai kembali oleh kementerian, lembaga terkait. Jadi itu kerjasama itu banyak kita lakukan, baik dari Pertamina, baik dari PT Pos, dari perbankan, dan masih banyak lagi kementerian lembaga yang kita bantu. Kita sudah punya perpanjangan tangan di 393 kejaksaan negeri, 34
4 kejaksaan tinggi dan cabang kejaksaan negeri. Karena sudah ada Perpres, sudah ada peraturan Jaksa Agung mengatur ortaker, sehingga asisten pemulihan aset yang ada di daerah, kasih pemulihan aset yang ada di daerah, kemudian kasubsi pemulihan aset yang ada juga di daerah, baik di Kejati, Kejari, dan Capjari, itu bisa melaksanakan tugas secara efektif. Khususnya barang-barang yang dirampas untuk negara untuk dilelang, ya, ini perlu adanya suatu penanganan perkara yang clear and clean. Artinya perkara-perkara tersebut pada saat selesai tidak ada suatu permasalahan. Tentu saja meminta kepada para penyidik itu pada saat melakukan penyitaan, khususnya barang-barang yang bernilai tinggi, ini harus clear and clear. Artinya seperti tanah misalkan, harus disita bukan hanya tanah dan bangunan itu, tapi juga mungkin surat-surat yang terkait. Selain itu juga harus dilihat apakah barang-barang itu 100% milik tersangka misalkan. Karena banyak barang rampasan negara saat ini setelah akan dilelang ada permasalahan karena ternyata barang bukti tersebut ada hak tanggungannya. Atau mungkin barang itu dirampas dari PT, ternyata PT ini kan bentuknya saham, sehingga PT ini kemungkinan dimiliki bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu ada mungkin yang jadi tersangka, terdakwa, terpidana, tapi lainnya tidak. Oleh karena itu, tetapi milik orang yang tidak tersangka ini pun juga karena tidak diketahui maka dirampas untuk negara. Setelah tahap penyidikan tuh namanya ada pra penuntutan kan. Nah, jaksa peneliti ini juga harus meneliti barang bukti, jangan hanya meneliti ada enggak surat perintahnya, ada enggak berita acaranya, itu ditanyakan, ada enggak hak tanggungan dan sebagainya. Atau mungkin, nah ini juga ada, kalau misalkan tanah dan bangunan yang disita jangan hanya sertifikatnya, tetapi juga sertifikat ini berserta tanah dan bangunan kan. Ada beberapa putusan itu ternyata waktu disita itu hanya sertifikatnya, sehingga putusan itu tidak bisa, tanah bangunan tidak bisa dieksekusi. Ini ada beberapa kasus narkoba seperti itu. Ketika penyitaan itu terhadap barang bukti itu tidak sempurna, itu berimbas kepada penyelesaian aset tindak pidana. Memang kita semangat untuk mengembalikan kerugian negara, itu harus. Tapi pengembalian kerugian negara ini jangan sampai orang-orang yang tidak bersalah juga menanggung untuk mengembalikan kerugian terpidana. Rampasan negara yang ke BPA ini adalah clear and clean, kita juga mudah menjualnya. Waktu menjual minta tolong kepada KPKNL atau KJPP untuk melakukan penilaian. Penilaian dari KPKNL atau KJPP ini yang kita jadikan dasar untuk menentukan nilai limit lelang. Nah, ini kadang-kadang penilaiannya juga terlalu tinggi. Udah barang rampasan, mungkin misalnya seperti mobil kondisinya juga sudah berkurang. 60% yang kita lelang itu tidak laku, tidak ada peminatnya karena harganya terlalu tinggi. Kami bisa maklumi kalau terlalu rendah nanti dikira kong kaling kong. Jadi lelang itu hanya bisa batal apabila yang pertama sebelum lelang dimulai kita minta kepada KPL dibatalkan, atau pada saat lelang kami tidak hadir, itu bisa tidak terjadi. Sebenarnya untuk barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi atau mudah rusak itu bisa dilakukan lelang pada saat masih proses penyitaan atau penuntutan, yaitu berdasarkan pasal 45 KUHP. Kita itu selain melelang, ya, itu juga ada barang-barang ini yang diminta oleh instansi, Mbak, untuk namanya digunakan oleh instansi lain. Seperti kemarin, ya, kita sudah misalkan menyerahkan beberapa apartemen di Kuningan itu ke rumah dinas Kementerian Menpan RB. Ada kapal kita digunakan untuk Unhas, untuk
pendidikan, kemudian juga ada kapal diminta oleh Kementerian KKP, ya seperti itu. Ada beberapa. Untuk kejaksaan sendiri di tanah di daerah Jakarta Selatan 2,4 hektar hasil rampas negara dari Indosat itu untuk nanti mudah-mudahan untuk bikin rubasan dan kantor BPA mungkin di situ. Dari tahun 81 sejak terbitnya hukum acara KUHAP ya, sampai terakhir 2024, itu pengelolaan rumah penyimpanan barang sitaan dan rampasan itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tahap pertama, rubasan di 5 wilayah Jakarta. Berdasarkan amanah Perpres itu bulan November 2025 sudah harus rampung penyerahan pengelolaan benda sitaan dan rampasan, sudah rampung juga masalah pengalihan SDM-nya, rampung juga masalah pengalihan aset dan perlengkapan, termasuk teknologinya, teknologi data itu sendiri. 8,5 triliun ya ini untuk pemulihan aset, menyelamatkan dan pemulihan aset ya. Kemudian juga PNBP-nya 7 triliun ya, 7 triliun. Seluruh staf di BPA maupun yang ada di Kejari maupun Kejati ya harus kerja secara akuntabel dan transparan.